gitu. Karena stase anak itu hope. Urusannya dari lahir. Jadi kalau Opjin aku seneng karena ada pressure ya. Yaitu lahiran. Ya pressure. Jadi pressure kayak datang bukan berapa 3, 4 itu ya karena aku pernah jaga 2 hari setengah malam. Jadi gantiin teman-teman. Terus aku dapat case banyak. Jadi kalau sama Opjin masih seru, masih diajak ngobrol pasiennya masih. Nah kalau pasien anak kita tuh nggak bisa ngajak ngobrol. Oke? Iya, mirip dokter hewan. Jadi pasiennya nggak bisa bicara kan? Karena masih bayi. Betul. Tapi dia tuh apa-apa pokoknya kalau nggak nangis ketawa. Tapi nangis tuh artinya dia nafas kan. Nah, yang ketakutanku adalah pas aku koas anak itu tidak nangis. Nggak nangis dan itu justru yang pasien dok. Jadi datang umur 2 tahun, 3 tahun, terus panas tinggi. Nah, kalau pada pasien bayi panas tinggi nggak sampai panas tinggi itu bisa nyebabin kejang. Nah, sejak saat itu aku lihat kejang langsung di depan mataku. Wah. Itu aku heart rate bisa langsung zona 5 itu. Wah. Karena waktu itu meninggal dunia ya. Yang lewat, diceritain itu ya. Lewat. Jadi sejak saat itu aku trauma. Jadi sejak itu kalau ada pasien anak koas, aku tinggi banget aku heart rate-nya. Dan biasa minta pendampingan temanku. Berdua. Kalau pasiennya anak waktu lagi koas nih, datang umurnya misalnya 7 tahun, dikasih tahu sama dokter Tirta, si anak 7 tahun ini ngeyel, Anda apa ya? Gituin itu. Itu kayak anakku. Itu kayak anakku. Anak-anak aku ada cerita koas anak nih. Aku mau cerita ke dokter Tirta juga. Boleh. Jadi dulu tuh kalau di RSUD Garut itu bangsalnya tuh 4 isinya, jadi 4 bed gitu. Anak kecil semua umur 7 tahunan gini. Nah, perintah dari konsulen aku, guruku itu cuma bilang gini, pantau input cairannya masuk sama pantau outputnya cairan keluarnya. Itu harus balance cairan itu harus pas gitu. Kalau ngitung yang masuk mah gampang bang, dari minum, dari infusan aku bisa hitung. Gimana coba ngitung yang keluarnya?